Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Waalaikumsalam. rekan-rekan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. ya baik. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dan junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah sore ini kita bisa berkumpul lagi, rekan-rekan ya, meskipun melalui Zoom. Saya ucapkan terima kasih banyak pada rekan-rekan semua, terkhusus rekan-rekan PKPLK ya. Yang pertama yang ingin saya sampaikan, rekan-rekan PKPLK, tolong rekan-rekan PKPLK, ini kan rekan-rekan nanti akan melalui yang namanya PKWT lagi ya. Tentu ini termasuk juga dalam bulan-bulan evaluasi. Sekali lagi ya, tolong kerjasamanya khusus rekan-rekan PKPLK dimanapun bertugas di wilayah cabang Pangkal Pinang. Ini tolong ya, tolong ini jadi perhatian penting masalah laporan-laporannya di grup monitor PKPLK itu tolong tetap konsisten dijalankan Pak, karena salah satu rekomendasi berpatokannya dari situ ya, dari keaktifan rekan-rekan untuk mengirimkan foto absensi. Kemudian laporan Prima Clean and Care ya rekan-rekan ya. Nah, jadi sekali lagi ini tolong jangan jangan abai rekan-rekan PKPLK, jangan hanya karena tidak rutin kami cek, tidak rutin kami lihat, kemudian rekan-rekan PKPLK lantas mengabaikan ya. Tapi saya yakin rekan-rekan di Pangkal Pinang tidak seperti itu ya Pak ya. Karena kami juga monitor di grup. Walaupun walaupun kami tidak sering melakukan pengecekan, tapi laporan itu terus ada dan konsisten. Itu kami ucapkan terima kasih. Artinya rekan-rekan sudah komitmen dengan SOP, dengan pekerjaannya sebagai PKPLK. Jadi itu yang perlu kami ingatkan. Ini tetap konsisten jalan, laporan absensi, kemudian laporan Prima Clean Anchor-nya. Nah, kemudian rekan-rekan saya ingin bertanya, untuk pelaporan aplikasi ini siapa lagi yang berkendala untuk loginnya untuk PKPLK? Apakah sampai hari ini masih ada PKPLK yang belum bisa login aplikasi Prima Clean and Care? Ada, Pak? Assalamualaikum, Pak. Yo, Pak Eri ya yang kemarin ya. Silakan Pak Eri. Ya, Mm-mm. jadi untuk absensi datang, saya nggak Ah. pakai, Pak. Oh ya, kemarin karena ini ya nomor nicknya yang salah itu, Pak ya. Enggak, Pak. Ini datanya, Pak. Yang pertama jabatannya Sapam, bukan saya. Oh. Terus Mm-mm. usernya BRI Airitam, bukan saya. Terus Mm-mm. nomor WA-nya bukan saya juga, Pak. Oh, Yang oh. penting nicknya, Pak. Oke. Itu, Jadi saya nggak pakai. sorry, maaf Pak Eri, itu kendalanya yang di aplikasi ini, Pak ya, bukan yang di aplikasi yang lain. Bukan, Pak. Di aplikasi yang absensi, Pak. Absensi prima tuh, Oh, Pak. ya siap-siap. Tapi yang untuk yang ini aman ya Pak Eri, tidak kendala Pak ya, cuma salah, Alhamdulillah. cuma Aman, nama Pak. nama ukernya hanya Pak ya yang berbeda ya, atau sama nama ukernya? Kan jabatan salah, Pak. Oh, siap-siap. Apa nanti ingatkan lagi Pak Eri, karena kemarin saya juga mohon maaf lupa. Nanti japri saya Iya, lagi Pak. Pak ya, setelah ini Pak ya, ingatkan lagi Oke, agar makasih, Pak. jadi perhatian saya. Makasih Pak Eri. Kemudian rekan-rekan PKPLK yang lain, apakah Iya, ada Pak. kendala yang sama seperti Pak Heri? Karena untuk nama Pak Heri ini banyak ya. Sapam Ado, PGS Ado, ya, PKPLK Ado, ya. Jadi banyak. Ya mungkin salah satu problemnya di situ. Tapi jangan khawatir Pak Heri, nanti kita bantu tuntaskan ya kendalanya. Oke ya. Kemudian kemudian eh, selanjutnya yang ingin saya sampaikan,
itu terkait buku saku ya, Bapak ya, Bapak PKPLK. Jadi dua komponen penilaian untuk perpanjang PKWT adalah salah satunya konsisten masalah laporan ini, absensi ya dilaporkan ke grupnya, dimonitor PKPLK, kemudian laporan clean anchor ya. Kemudian ini Pak, ini jangan lupa ya, beruntunglah kita kemarin dapat kisi-kisi jawaban ya untuk yang buku saku PKPLK ya. Nah, ditarikan data untuk tes kita kemarin, alhamdulillah ya wilayah Palembang ya semuanya termasuk cabang Pangkal Pinang semuanya mengerjakan dan nilainya itu rata-rata 100 semua, Pak. Ya, 95, kemudian nilainya ada yang 96, artinya nilainya semua di atas 90 rata-ratanya. Jadi triknya, Pak, tes PKPLK ini kan diadakan tiap per 3 bulan. Nah, jadi untuk PKPLK kalau merasa dalam pengerjaan tesnya masih ada salah soal 5 misalnya atau salahnya 6, ya itu segera mungkin langsunglah di hari itu langsunglah tes ulang lagi, login lagi, isi lagi jawabannya sampai benar semuanya misalnya. Kayak kemarin kan PKPLK rata-rata itu benar 24 soal dan salahnya 1. Ya, itu sudah bagus. Nah, lalu yang benar cuma 10, yang benar cuma 15 di bawah itu, ya, hari itulah segera ulang, Pak. Ya, hari itulah segera ulang tesnya. Jangan nunggu dibiarkan atau ditunda-tunda, ya, atau tidak mau memperbaiki. Nah, kemarin itu kendalanya contoh di Jambi ya, di Jambi itu ada salah satu PKPLK yang bodoh amat ya, nilainya benar 45 ya. Jadi total jumlah nilainya itu benar 45. Padahal di hari itu waktu tes dia bisa memperbaiki segera nilainya, bisa jadi 90 sebenarnya. Tapi dia tidak mau. Akhirnya apa? Dikeluarkanlah SP2. Kenapa? Karena nilainya anjlok 45 ya. Nah, itu seperti itu tegasnya dengan ketentuan e-learning ini. Jadi ini tolong jadi perhatian ya, bahwasanya tolong dikerjakan dengan serius. E-learning khususnya PKPLK itu jangan dianggap remeh, Pak. Walaupun soalnya di tiap periode hampir sama, ada beberapa soalnya yang dibuat kantor pusat itu yang berbeda. Ya, jadi kalau bingung ya jawabannya apa, coba buka lagi buku saku PKPLK-nya. Ya, jadi Bapak-bapak, rekan-rekan PKPLK bisa memastikan bahwasanya jawaban yang diisi itu sudah benar. Atau koordinasi dengan rekan-rekannya yang lain. Ya, di grup PKPLK itu kan banyak tuh, ada 290. Tidak masalah kalau wilayah Pangkal Pinang mau koordinasi dengan rekan di Sungai Liat, Tanjung Pandan, atau di FAI, Sriwijaya, untuk kepikiran. Ya, misalnya jawabannya, kok yang ini salah, aku yang benar yang mana? Tanya, tidak masalah Pak. Cari-cari info ya. Biar nanti ketika perbaikan sudah tahu jawabannya yang benar, nah, Bapak-bapak nilainya bisa bagus nanti ketika melakukan tes ulang. Sampai sini paham ya maksudnya Bapak-bapak rekan-rekan PKPK? Paham, Pak. Ya, Paham, Pak. ya, baik Pak ya. Terima kasih kalau sudah paham. Paham, Pak. Ya, terima kasih Pak. Kemudian sekali lagi untuk rekan-rekan PKPLK, nah ini rekan-rekan pasti sudah tahu petugas QA sudah beralih menjadi petugas Brismed. Kalau dulu QA itu rata-rata dari PKSS ya penilaiannya ya. Nah sekarang petugas Brismed ini rata-rata itu langsung dari internal BRI yang menilai uker.
terutama premises. Nah, kami harap rekan-rekan PKPLK tetap sama, Pak, kebersihannya. Ya, tetap sama kebersihannya, malah lebih dijaga lagi, Pak. Walaupun yang menilai sekarang adalah langsung dari internal BRI-nya. Kami mendapat informasi untuk tugas brismet ini ternyata ada juga petugas yang ditugaskan mystery shopper atau yang tidak kita kenali sama sekali. Ya, memang dia dari internal BRI, tapi rekan-rekan tuh tidak tahu kalau dia itu sebagai tim penilai di Uker unit kerja kita. Jadi hati-hatilah, ya, jangan sampai eh, karena rekan-rekan PKPLK tidak melakukan kebersihan secara berulang, misalnya di banking hall, anggaplah selesai doa pagi, banking hallnya sudah bersih. Tapi ternyata nasabah pada hari itu ramai. Ya, kalau tidak segera dibersihkan dengan cepat, ya, dikhawatirkan pada saat itu justru Mr. Shoppernya sedang berkunjung dan rekan-rekan PKPLK tidak melakukan pembersihan. Bahaya itu Pak, bisa jadi temuan nanti. Yang disalahkan siapa kalau nilai PMSS-nya turun? Ya, bukan supervisornya yang dimarah, tapi PKPLK-nya yang dimarah. Ya, kalau itu terkait kebersihan. Tapi kalau terkait kondisi jendela, pintu, inventaris, dan lain-lain yang butuh perbaikan, jelas itu masih tanggung jawabnya supervisor ya, atau unit pimpinan kita di unit kerja. Nah, tapi kalau urusannya kebersihan, kerapian, ya, rutinitas, kebersihan galeri ATM, yang perlu penanganan langsung dari kita, PKPLK, nah itu tentu temuannya itu jadi risiko rekan-rekan di lapangan. Jadi kami minta tolong, ini masih awal tahun ya, bulan Februari, ya, artinya Bapak-bapak PKPLK harus sadar dan tahu ini masa evaluasi, masa penilaian untuk keberlanjutan PKWT-nya. Jadi pesan kami bagus-baguslah Pak. Ya, tidak rugi tidak kalau kita inisiatif tinggi, kalau kita rajin, tidak rugi dia. Apalagi untuk unit kerja kita. Kalau nilai premises di ukernya bagus, yang bagus sama Bapak. Ya, siapa PKPLK-nya? Kenapa nilai premises yang bagus? Baik, ternyata pasti cek, oh memang PKPLK-nya rajin. Tidak harus disuruh ke unit, tidak harus disuruh supervisor, lihat kotor, langsung bersihkan. Tidak nunggu dimarah-marah dulu, tidak nunggu dirazia Bapak SPO dulu, tidak nunggu dirazia oleh Pak Pincar dulu, baru bergerak. Nah, jadi kami minta tolong kesadarannya Bapak-Bapak, tolong inisiatifnya, instingnya ditingkatkan Pak. Begitu jam layanan, perlu tindakan kita segera untuk melakukan pembersihan, bersihkan Pak. Ya, sama sekali lagi himbauan terkait urusan tagih menagih ya. Kemarin kami dapat informasi dari Kanwil ya, bahwasanya udah ada himbauan PKPLK khususnya pada saat jam bekerja hari dinas, ya hari dinas nih ya, hari Senin sampai Jumat, kemudian jam kerja dari jam 7 pagi sampai jam jam 6 maghrib ya. Nah, jadi jangan meninggalkan kantornya dengan alasan rekan-rekan menagih dan lain sebagainya, karena itu di luar job desk-nya rekan-rekan. Jadi job desk rekan-rekan diantaranya adalah menjaga kerapian, menjaga kebersihan, ya, membantu keperluan pimpinan atau karyawanan di uker tersebut, misalnya minta tolong carikan berkas, minta tolong kirimkan surat, minta tolong ini ada tamu, tolong buatkan kopi, minta tolong belikan sarapan dan lain sebagainya, makan siang. Nah, itu tugas tanggung jawab kita. Tapi kalau dilibatkan rekan-rekan untuk diajak OTS misalnya, diajak nagih dan lain sebagainya, nah tolong itu sudah ada edarannya Pak, sudah ada himbauannya dari Kanwil yang di luar job desk kita, ya itu cukup resiko kalau akan lakukan.
Bisa dipahami maksudnya Pak ya? Rekan-rekan PKPLK? Pak. Pak. Ya, beda cerita Pak. Beda cerita kalau misalnya di hari Sabtu atau Minggu. Ada rekan-rekan PKPLK yang diminta oleh pimpinan unitnya untuk ikut bantu misalnya OTS atau nagih dan lain sebagainya, tidak masalah karena hari libur Sabtu Minggu. Tapi kalau di jam bertugas, hari dinas, ya cukup resiko ya rekan-rekan. Tapi kalau misalnya Kak unit atau supervisor berani menjamin rekan-rekan aman ketika ada kunjungan kanwil, rekan-rekan di backup, dibela dan lain sebagainya, ya wes enak Pak. Yang kita khawatirkan takutnya nanti di lapangan ada kunjungan, rekan-rekan ternyata keluar dengan berbagai alasan entah OTS dan lain sebagainya, ternyata tidak ada izin, tidak ada perintah, tidak di backup, itu risikonya ke rekan-rekan. Ya itu ya Bapak-Bapak ya, ini biar jadi perhatian rekan-rekan PKPLK ya, bisa dipahami Pak ya. Halo? Oke ya, lanjut ya. Itu ya. Kemudian untuk rekan-rekan PKPLK jangan lupa kumis jenggot ya. Kumis jenggot itu sama. Grooming terkait ketentuannya Satpam harus menjaga kumis jenggot, rambut tidak boleh panjang dan sebagainya itu tetap sama. Tolong ini sudah gajian. Silakan Pak potong rambut, rapikan biar terlihat lebih mudah, lebih fresh ya. Kumis jenggot dicukur, pakai minyak wangi dan lain sebagainya itu jangan lupa. Mungkin cukup ya dari saya untuk rekan-rekan PKPLK. Ada yang ingin ditanyakan rekan-rekan PKPLK? Silakan. Sebelum saya lanjut ke Satpam. Paham ya? Paham, Pak. Ya. Ya, ya terima kasih ya rekan-rekan ya PKPLK. Untuk rekan-rekan PKPLK boleh lanjut, silakan. Kalau mau melakukan kebersihan, mau melakukan aktivitas lainnya, tidak apa-apa. Tinggal zoom-nya, silakan. Nah, sekarang kami lanjut untuk ke anggota Sapam. Terima kasih Ya, banyak. makasih Pak. Ya, lanjut. Ya, terima kasih rekan-rekan PKPLK, silakan dilanjut. Kemudian kita lanjut ke anggota Sapam. Ya, ini ya rekan-rekan Sapam, saya ingin menyampaikan lagi, ini terkait WISE, ya. Ini tolong Pak, sekarang ini menjadi perhatian divisi SCC. Jadi rekan-rekan siapapun yang nanti nama-namanya muncul ya di data Bapak Amol atau di supervisornya masing-masing ker, kalau rekan-rekan terbukti dengan sengaja tidak membuka aplikasi Wise ini tentu akan berakibat fatal bagi rekan-rekan. Karena ini diminta setiap hari dibuka Pak, walaupun kita libur, walaupun Pak Satpam cuti, ya harapannya aplikasi ini harus selalu setiap hari dibuka, ya. Walaupun rekan-rekan bukanya misal, anggaplah kata sholat subuh lah, bapak-bapak buka. Selesai sholat subuh, bapak-bapak sempatkan buka dulu aplikasi bisanya. Buka, lihat, baca. Kalau perlu di screenshot, screenshot, kirimkan ke grup ya masing-masing. Biar apa? Biar Bapak Amol supervisor mengetahui, oh sapamnya udah buka ini, udah buka bisanya. Dan kami tidak mau justru nanti kami menerima laporan dari BRI, nama-nama rekan-rekan itu dikirimkan, diminta proses SP gara-gara tidak buka aplikasi Visa ini.
Paham maksudnya rekan-rekan Satpam Pak ya, terutama definitif? Halo? Ini sudah dijalankan semua? Paham, Pak. Paham. Siap, Cip. Paham, Cip. Ya, sudah dijalankan semua Pak ya, tidak ada kendala ya? Siapa? Siap, Ya, Cip. Siap pagi, Cip. Buka, Cip. Senin ke Jumat, Cip. nah ya, bila perlu Sabtu Minggu Pak. Ya, Sabtu Minggu buka lah juga tidak masalah Pak. Karena diminta tiap hari. Justru kita buka Senin sampai Jumat, tahu-tahu Sabtu Minggu kita tidak buka, nah jadi masalah pula. Ya, bukalah Pak setiap hari buka, baca, screenshot kirimkan. Ya, itu ya Bapak-Bapak ya, biar semuanya terkopi mengetahui ini khusus definitif ya. Untuk sama belum dilibatkan. Kemudian selanjutnya TPK. Nah, rekan-rekan kami dapat informasi, jadi untuk TPK ini kita masih menunggu edaran resmi dari SCC. Jadi kan kemarin rekan-rekan sudah ada beberapa ya wilayah yang menjadi sampling ya, sampling percobaan tes TPK dengan aplikasi SAU Works. Kalau dulu kita TPK melalui Prismat ya Pak ya. Betul lah Pak. Ya, Cip. Ya, Bristar ya. Bismat, Cip. Prismat atau Bismat, Cip. Oh, Prismat. Bismat. Nah, ya. Sekarang ternyata kita mendapat informasi itu dialihkan ke pihak ketiga, artinya dikelola oleh vendor SAU. Ya, jadi SAU ini kalau rekan-rekan belum tahu, SAU ini apa Pak? SAU ini adalah anak perusahaan PKSS. Jadi perusahaan kita PKSS punya anak perusahaan lagi yang khusus ngelola ini, ya, e-learning, kemudian TPK, kemudian pengelolaan lembur dan sebagainya. Itu semua dikelola oleh SAU, PT SAU. Nah, jadi ke depan nanti kita tunggu surat resminya dari divisi SCC terkait TPK, kemungkinan akan menggunakan aplikasi SAU Work ini. Ya, jadi polanya tentu berbeda. Kemarin tesnya itu diujikan 100 soal ya. Ya, harapan kita mudah-mudahan tes KG cukup 20 soal ya atau 25 soal. Mudah-mudahan juga ada bocorannya, ada kunci jawabannya. Jadi nilainya bisa 100. Kalau dulu saya yakin ada selalu kunci jawaban. Nah, yang kita khawatirkan nih, tahu-tahu tidak ada lagi kunci jawaban, ansap kita Bang. Ya, rusak kalau nilai pasti buruk kalau nilainya. Ya, maka dari itu ini sekedar pengetahuan, nanti kita tunggu info lebih lanjut. Yang jelas mungkin di 2025 TPK-nya untuk Satpam akan beralih menggunakan aplikasi SAU Work. Ya, kita tetap berkoordinasi di grup TPK ya Pak ya, baik itu TPK e-learning PKSS maupun TPK BRI, semuanya nanti kita koordinasinya di satu grup saja, di grup AL TPK itu. Ya, sampai sini paham ya Bapak-Bapak ya. Kita lanjut. Kemudian Paham, ini Cip. ya, kemudian ini ketentuan ketentuan e-learning PKSS buku saku Satpam. Nah, tadi kita sudah membahas e-learningnya PKPLK. Apalagi e-learning PKPK apa buku saku Satpam untuk anggota Satpam. Nah, kita alhamdulillah rekan-rekan kemarin semuanya pengerjaan Palembang sudah 100% termasuk rekan-rekan Satpam cabang Pangkal Pinang. Saya ucapkan terima kasih rekan-rekan luar biasa ya. Untung kita Pak selesai 100%. Kalau enggak, nama-nama yang enggak tuntas seperti contoh ini kayak di Banjarmasin, Mataram ya, kemudian Purwokerto dan lain sebagainya. Kayak mana nasib mereka yang enggak lulus ini? Semua diberikan surat peringatan, Pak. Ya. Nah, itu jadi harapan kita selanjutnya
untuk tes e-learning buku saku, tolonglah jangan main-main. Isilah dengan serius, ya, nggak usah buru-buru. Waktu tesnya 1 jam, ya. Jadi kalau nilainya kecil, benarnya tidak sampai 25, segeralah hari itu ulang lagi, tes ulang lagi, ya. Jadi itu yang benar, ya. Begitu pengerjaan selesai kita kerja oh ternyata nilai kita belum benar 25. Apa yang harus kita lakukan? Benarnya cuma 5 atau benarnya cuma 10. Segera, Pak. Segera login, masuk user dengan passwordnya, kerjakan lagi pelan-pelan, pastikan nilainya benar 25. Ya. Jadi, tidak ada lagi kita mengingatkan ya, mulai 3 bulan ke depan, mungkin di bulan sudah lebaran ya, di bulan Mei atau Juni akan ada tes lagi. Kami tidak akan mengingatkan lagi kalau rekan-rekan nilainya belum maksimal benar 25 itu. Kenapa? Karena kami sudah sampaikan. Kalau rekan-rekan tidak hari itu langsung mengerjakan ulang, ya bahaya, Pak. Apa bahayanya? Rekan-rekan bisa dapat SP. Ya, jadi soal yang begitu mudah, ya kalau tidak dikerjakan dengan hati-hati dan maksimal, nilainya kecil, itu akan berdampak bagi rekan-rekan. Ya, sekali lagi bisa dimengerti Bapak-Bapak ya. Ya. Dan saya lanjutkan ini ketentuan edukasi CRM dan jam operasional puasa. Rekan-rekan, ini saya tadi siang mendapatkan informasi ya terkait edukasi CRM ya. Jadi kita untuk di wilayah Pangkal Pinang, saya lihat dulu ya. Nah, jadi untuk di wilayah Pangkal Pinang itu laporan yang masuk ya, yang masuk dari Kanwil ya, dari manajemen Kanwil dalam hal ini Kabak e-Channel ya, itu Pangkal Pinang ya di sini mungkin tidak terlihat, saya bacakan saja. Ada 56 kasus uang tersangkut di mesin ATM. Nah, ya. Lalu dampaknya apa ini bagi rekan-rekan? Ya, rekan-rekan ke depan ini manajemen PKSS akan menindak tegas ya. Kalau memang diukur rekan-rekan punya CRM, kemudian yang jaga misalnya yang jaga ya di unit PKP 1, anggaplah Pak Dedi yang jaga pada saat penjagaan pagi. Kemudian dilaporkan oleh tim channel dari Kanwil, pada saat penjagaan Pak Dedi ternyata banyak kendala nasabah yang trouble, masalah uang tersangkut di CRM. Nah, ini hati-hati ini bisa bisa jadi kenapa banyak kasus uang tersangkut di CRM-nya akan dicek melalui CCTV. Pertama yang dicek ini murni karena trouble mesinnya atau karena Pak Satpamnya tidak edukasi nasabahnya. Ya, kalau terbukti Pak Satpamnya hanya duduk-duduk saja, misalnya hanya bermain handphone,